Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah aliran Kali Ciliwung yang memisahkan kawasan Manggarai dan kawasan Matraman yang cukup padat. Baik, sebelum kita melihat lebih banyak kawasan tersebut, kita coba lihat sebuah negara yang juga memiliki aliran sungai, kemudian banyak sampah yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu Bangladesh. Bangladesh sendiri dinobatkan sebagai negara paling kotor di dunia berdasarkan dari beberapa media yang kita baca dan sumber-sumber. Nah, ini adalah gambar dari Reuters ya, di mana kondisi kota Dhaka itu banyak sekali sampah-sampah yang ada di bawah jembatan ya, di aliran sungai dan beberapa area lainnya. Tentunya kita berharap Indonesia tidak menjadi seperti itu. Bahkan kalau bisa seperti ini, yaitu Copenhagen. Copenhagen adalah kota paling bersih di dunia di negara Denmark. Meski terlalu jauh untuk bisa seperti Denmark, tapi paling tidak Kali Ciliwung dapat dilakukan normalisasi seperti ini sehingga menjadi lebih bersih, lebih tertata dengan baik, memiliki tanggul-tanggul yang dapat melindungi masyarakat yang ada di pinggir kali, tentunya dengan melebarkan kali, kemudian juga membuat jalan inspeksi berdasarkan tanggul-tanggul beton yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penanaman di pinggir tanggul-tanggul tersebut dengan pepohonan atau penghijauan. Proses normalisasi Kali Ciliwung sebenarnya sudah dilakukan dari sejak 2015-2016 dan selesai membuat tanggul di beberapa lokasi. Kita harapkan area ini, area Kali Ciliwung yang menyempit, kemudian juga banyak perumahan penduduk yang cukup padat di pinggir kali yang berbahaya, tentunya dapat dilanjutkan. Bila kita perhatikan, banyak rumah-rumah yang ada di sepanjang aliran Kali Ciliwung menuju ke arah Manggarai, pintu air yang ada di sana. Bagian sisi belakang rumah ada tiang-tiangnya yang berada di dalam kali. Tentunya pada saat hari ini di mana permukaan air Kali Ciliwung cukup rendah, tidak begitu berbahaya. Namun pada saat curah hujan tinggi, air naik, maka bagian belakang rumah bisa terendam banjir, kemudian lagi membuat sampah tersangkut ya, dan naiknya hewan-hewan yang terbawa arus air. Ini juga masih di luar dari bahaya terbawa arus ya masyarakat yang ada di sepanjang dari pinggir kali. Ditambah lagi banyaknya pemukiman padat yang menggunakan lahan pinggir kali membuat Kali Ciliwung menyempit sehingga kapasitas kali dalam menampung air menjadi berkurang. Lalu pada satu saat di mana curah hujan tinggi, volume air naik, maka air hanya dapat dilewatkan sedikit di sekitar sini, kemudian juga terkendala dengan banyaknya hambatan dan melimpah di beberapa lokasi seperti di sekitar Kebon Pala, dataran rendah dan juga area ini. Di beberapa negara maju yang kita lihat di kota-kota besar, pembangunan hunian-hunian vertikal banyak dilakukan untuk merelokasi warga-warga yang ada di area-area atau kawasan-kawasan padat sehingga bisa ditata menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa diterapkan di sini. Ditambah lagi yang kita ketahui kawasan Manggarai memang secara rencana besar akan menjadi sebuah kawasan yang cukup besar dengan super blok. Super blok adalah hunian-hunian vertikal yang memang disiapkan untuk masyarakat-masyarakat yang akan ditata area-areanya, pemukimannya menjadi lebih baik. Kita juga dapatkan informasi-informasi tersebut dari sahabat-sahabat On Road Indonesia yang sudah memberikan komentar masukan di video-video kami sebelumnya. Terima kasih. Bila kita perhatikan lagi, rumah-rumah di sini sebenarnya adalah rumah-rumah yang semi permanen. Jadi ada yang dibeton bagian bawahnya atau pinggirnya atau dindingnya, kemudian bagian atas ada yang terbuat dari kayu. Lalu ada juga yang full terbuat dari kayu secara keseluruhan. Tentunya hal ini cukup rentan apabila air cukup tinggi, kemudian terbawa arus dan kayu-kayu menjadi mudah lapuk ya. Rendahnya permukaan air Kali Ciliwung, di sini kita bisa melihat dasar dari kali, bebatuan yang ada, plus ini satu lagi ya, ekstra sampah ya. Kebanyakan sampah yang ada di sini adalah sampah styrofoam. Seperti di banyak lokasi kita temukan memang penggunaan styrofoam yang dibuang di dalam kali cukup banyak.
Sampah tersebut tidak akan tenggelam mengingat styrofoam sendiri selalu mengapung. Namun tentunya tetap bisa diambil, hanya saja kebiasaan masyarakat membuang sampah perlu sekali dilakukan pengaturan, penindakan dan juga penataan tempat-tempat pembuangan sampah. Area ini kalau kita naik kereta dari jurusan Jatinegara Matraman menuju ke arah Manggarai, kita dapat melihatnya ke arah bawah, ke arah Kali Ciliwung dengan pemukiman padat di kiri kanan. Semoga area ini akan dilanjut dengan normalisasi, memindahkan warga yang ada di sini, ya, kemudian menata kawasan ini menjadi jauh lebih baik, terutama juga akan mendukung area kawasan Manggarai yang menjadi stasiun sentral, di mana nantinya akses menuju ke stasiun sentral memang dibuat lebih besar, lebih nyaman bagi para pengguna penumpang kereta-kereta yang akan datang dan berangkat di sana, termasuk KRL, kereta bandara, kemudian juga kereta jarak jauh. Ya, seperti yang kita ketahui ada KAJJ yang tadinya beroperasi di Gambir maka akan beroperasi di Manggarai. Tentunya masyarakat yang biasanya ke Gambir mempunyai harapan atau ekspektasi akses menuju ke Manggarai paling tidak mirip seperti yang ada di Gambir. Tentunya lapang, nyaman dan aman. Nah, satu lagi yang kita lihat di sini, air Kali Ciliwung ternyata digunakan untuk mandi. Walaupun banyak sampah di sekitar sini, namun ada juga masyarakat atau warga yang bermukim di pinggir Kali Ciliwung kemudian mandi menggunakan air Kali Ciliwung atau melakukan pencucian terhadap barang-barang, piring dan lainnya. Jadi ada bagian pinggir dari Kali Ciliwung yang memang dibuat tepian-tepian seperti itu untuk keperluan aktivitas warga, seperti mandi, cuci piring, ya, kemudian mengambil air dan seterusnya, seperti yang dilakukan ibu itu dan bapak yang ada di pinggir kali. Tentunya hal ini kalau kita lihat air Kali Ciliwung yang tercemar oleh sampah, ya, kemudian dipergunakan oleh masyarakat, maka sebenarnya tidak higienis, ya, faktor kesehatan seperti itu. Namun mungkin karena sudah sering dan mungkin kebal, ya, kalau kata orang, jadinya sudah terbiasa. Tapi tentunya kita akan berharap sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat yang ada, lebih layak untuk mendapat air bersih, ya, pemukiman yang lebih baik tentunya, dan mereka merubah kebiasaan membuang sampah ke kali dan melakukan pencemaran serta seterusnya. Berdasarkan informasi spanduk yang sempat kita baca di sekitar area pertemuan Jalan Manggarai Utara dan Jalan Manggarai Selatan, di bagian sisi pinggir kali di sini sedang ada proses penataan kawasan. Kita akan pantau lagi beberapa hari ke depan untuk melihat perkembangannya, karena area ini sebenarnya adalah area pinggir kali yang dipergunakan oleh masyarakat di sekitar sini sebagai hunian, tempat beraktivitas dan hal lainnya. Hunian kalau kita lihat benar, ya, di sini ada banyak warga. Lalu aktivitas kita lihat lagi adalah perabot, ya, di sana, serta warga-warga yang membawa hasil pemulungan. Jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk menuju ke arah stasiun Manggarai dari kawasan Matraman, Kampung Melayu, Jatinegara atau Jalan Slamet Riyadi. Di bagian atas jembatan kita bisa pegang kabel udaranya, jadi menjuntai di antara tiang kemudian masuk di antara pohon. Hanya saja jumlahnya memang tidak banyak dan tidak sembraut, ya. Di pinggir kali di sana terdapat pemukiman warga yang membuat bangunan-bangunan dari papan-papan, ya, berupa bangunan semi permanen. Satu lagi yang kita lihat adalah jembatan yang melingkar. Itu adalah jembatan yang sudah ada dari sejak zaman Hindia Belanda untuk lalu lintas ataupun penempatan trek rel kereta jurusan ke arah Jatinegara. Di beberapa lokasi di Jakarta kita melihat di pinggir Kali Ciliwung sedang ada proses pengerukan. Nah, sebenarnya bulan September adalah bulan pengerukan, mudah-mudahan dilanjut di bulan Oktober, seperti di area Kampung Melayu, karena sedimentasi mulai kelihatan mengingat rendahnya permukaan air. Ini adalah perempatan titik pertemuan dari Manggarai Utara dan Manggarai Selatan, di mana di depan ada sebuah pengumuman, yaitu akan dilakukan penataan kawasan pada
tanggal 2 Oktober, yaitu kemarin. Mudah-mudahan hari ini sudah banyak progresnya untuk area di sini, dan kita harapkan juga sampai ke arah kawasan Stasiun Manggarai. Warga-warga yang ada di sini mungkin direlokasi. Nah, kawasan ini merupakan kawasan yang memang banyak dipakai oleh warga untuk beraktivitas sebagai tukang perabot ya. Bagian-bagian pinggir jalan atau dinding-dinding dari jalan itu dimanfaatkan menaruh hasil kerja pembuatan perabot, pintu, kemudian lemari dan seterusnya. Sebagian yang kita lihat sudah dipindahkan ke depan sana. Kawasan yang kita lalui ini masuk dalam kota Jakarta Selatan, sedangkan area yang di seberang Kali Ciliwung masuk ke wilayah kota Jakarta Timur. Namun kedua wilayah ini kedua-duanya perlu dilakukan penataan. Untuk area di sebelah kali, yaitu Kebun Pala dataran rendah, juga banyak terdapat rumah-rumah masyarakat atau warga yang semi permanen persis di bantaran bagian sisi bawah menjelang Kali Ciliwung. Nah, tentunya ini juga berbahaya, terutama pada saat air cukup tinggi melewati kali ini dan melimpah. Ditambah lagi dengan banyaknya sampah yang kita lihat di pinggir-pinggir kali seperti ini. Jadi memang area pinggir kali menjadi tempat pembuangan sampah dari warga masyarakat yang ada di sepanjang area bantaran. Sebagai contoh, bila kita perhatikan, memang kebiasaan masyarakat membuang sampah ke kali adalah sesuatu yang biasa. Seperti ibu yang berbaju biru ini. Tuh. Jadi sampah itu dibungkus dengan plastik, kemudian dibawa ke pinggir kali dan diterbangkan. Lalu selain diterbangkan, sampah juga dibuang di area pinggir kali seperti ini sehingga menumpuk. Biasanya menunggu aliran air tinggi, lalu sampah akan terbawa sampai ke arah pintu air Manggarai. Makanya di pintu air Manggarai terdapat banyak sekali tumpukan sampah dan jumlahnya berton-ton. Sebenarnya area ini kalau kita perhatikan sudah dipersiapkan untuk dilakukan normalisasi dengan adanya seat pile beton ini yang dipergunakan untuk membuat turap. Jadi kalinya dilebarkan sesuai dengan kapasitas yang ada sebelumnya, sebelum menyempit, lalu kemudian dipasang beton turap di pinggirnya untuk menghindari tanah terbawa oleh air, kemudian menjadi sedimentasi dan seterusnya. Lalu ada jalan inspeksi dan dilakukan penghijauan, sehingga membuat aliran air menjadi jauh lebih lancar dan daya tampung dari Kali Ciliwung menjadi lebih banyak, serta tentunya akan berimpak atau berdampak kepada masyarakat yang ada di pinggir kali tidak lagi mudah terendam oleh banjir. Dari beberapa wawancara kita dengan masyarakat ya, untuk tanggul ternyata memang sudah banyak membawa manfaat, terutama di sekitar kampung pulau Bukit Duri. Di sana biasanya pada saat terendam banjir, maka rumah mereka dimasuki oleh air dan lumpur. Untuk membersihkan lumpur yang bahkan sampai setinggi paha orang dewasa di dalam rumah membutuhkan waktu sebulan 2 bulan. Dengan adanya tanggul, air tidak lagi naik sehingga mereka jauh lebih aman dan tidak banyak effort ya usaha untuk membersihkan. Nah, ini area di sekitar Jalan Manggarai Selatan yang sudah mulai dibersihkan dan dibongkar beberapa rumah-rumah bangunan semi permanen di bawah dari jembatan kereta yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah stasiun Matraman. Kita harapkan proses ini berlanjut, masyarakatnya dapat direlokasi, area ini dapat ditata menjadi kawasan yang lebih baik, tentunya juga dapat dilanjut proses normalisasi. Ini adalah bekas puing-puing, kayu-kayu, papan-papan, triplek dari bangunan rumah warga, termasuk atapnya yang terbuat dari asbes. Asbes sendiri memang kalau kita ketahui cukup ada bahayanya. Ya, semoga masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak.